Kingnya awas. Siapa kau? Beraninya kau menyakiti wanita tuan ini. Ketua Su ini saya. Kalian berdua saling kenal. Dia sopirku. Dia datang mengirim mobil untukku. Sopir ini pasti punya masalah. Jika aku tidak campur tangan barusan, sopir ini pasti sudah menabrak wanitaku sampai terpental. Apa? Mungkinkah supir ini benar-benar berniat mencelakaiku? Ketua Su, sepertinya mobil ini dirusak oleh pria ini. Rusak? Sejak kapan kau punya kekuatan itu? Aku selalu sangat kuat. Cabul. Segera kirim mobil lain. Ketua Su, mobil-mobil lain sudah dikirim untuk perawatan. Kalau tidak, di belakang mobil ini ada juga sepeda listrik lipat kecil. Kau ingin aku naik sepeda listrik kembali? Naiklah. Apa yang kau lakukan? Aku menyuruhmu duduk di kendaraan. Apa kau sudah gila? Baiklah, aku akan duduk kalau begitu. Mengapa kau begitu galak? Pegangan yang erat. Wanita-wanita di dunia ini ternyata sangat proaktif. Tuan ini menyukainya. Kau pegangan di mana? Aku menyuruhmu memegang kendaraan. Mundur sedikit. Kau terlalu dekat denganku. Anak bangsawan yang boros, cabul, dan bejat. Bisakah kau duduk dengan benar? Jangan menghambat pekerjaanku. Hati-hati. Leng Xixiao. Apa kau tahu, layar milikku ini harganya puluhan ribu. Leng Xixiao, tanpa izinku, kau sama sekali tidak boleh menyentuh apapun di gedung ini. Apa kau mendengarku? Baik, aku tidak akan menyentuhnya. Aku sudah minta maaf. Mengapa kau masih begitu galak? Perutku sangat lapar. Kalau aku tak punya uang gimana? Aku punya ide. Ayo mendekat, lihatlah semuanya. Raja Iblis dari dunia lain. Pijat Ki. Menyembuhkan luka dan mengobati penyakit. Mereka yang lewat. Jangan lewatkan. Saudara ini, aku lihat warna kulitmu kusam. Kau pasti sakit punggung dan perut dingin. Dan anggota badan dingin. Ini adalah tanda klasik kekurangan ginjal. Kau tidak terlalu baik di area itu, bukan? Apakah kau membutuhkan tuan ini untuk membantumu pulih sedikit? Omong kosong apa yang kau katakan? Siapa yang kamu bilang tidak baik-baik saja? Biar ku beritahu sesuatu. Jangan kira hanya karena kamu suami Ketua Su, aku tidak akan takut padamu. Tunggu saja. Ketua Su. Ketua Su. Ini buruk Ketua Su. Suamimu dia. Dia membuat masalah lagi. Tidak juga. Dia hanya mendirikan lapak di jalan di bawah. Dia rela mengikis tulang demi menyembuhkan orang. Dan dia bahkan bilang aku tidak baik-baik saja. Mari kita turun dan lihat. Aku sudah berteriak sejak tadi, namun tak ada yang datang menemui tuan ini untuk penyembuhan Ki. Bisnis ini terlalu sulit dilakukan. Ini semua salah Sukinya. Jika dia setuju untuk menceraikan tuan ini lebih cepat, bukankah aku sudah mendapatkan 50 juta? Tuan ini adalah Raja Iblis dari dunia lain. Bagaimana mungkin aku bisa mati kelaparan di sini? Cowok ganteng kecil. Dia sangat tampan. Dua wanita cantik. Apakah ada ketidaknyamanan di bagian tubuh kalian? Apakah kalian membutuhkan tuan ini untuk memberi kalian pijat Ki dan mengobati kalian sedikit? Baiklah, aku biasanya sakit punggung dan bahu pegal. Bagaimana teknikmu? Bagus, sangat bagus, luar biasa bagus. Teknikku pasti akan memuaskanmu. Dua wanita cantik. Cepat duduk-duduk.
was translated and Anak muda narrated zaman by sekarang Media. di siang bolong, bahkan tidak memperhatikan citra mereka. Bagaimana cantik? Teknik tuan ini cukup bagus bukan? Tidakkah kau merasakan seluruh tubuhmu? Meridianmu mengalir lancar, seolah kau sedang dalam ekstasi. Cowok ganteng kecil. Aku tidak menyangka. Dengan lengan dan kakimu yang kurus. Kekuatanmu sebenarnya cukup bagus. Gadis ini tidak tahu cara bicara yang benar. Jika tuan ini tidak kekurangan uang, apakah aku harus turun derajat sampai ke sini? Membantumu dengan Ki. Ketua Su lihat, dia ada di sana. Leng Xiao ini benar-benar vulgar. Bos mengambil take out. Hanya satu kalimat dan aku bisa mendapatkan begitu banyak makanan. Dua wanita cantik tunggu aku sebentar. Kamu di sini untuk mengambil take out. Bos, bisakah aku mengambil semua ini? Ini yang dipesan untuk take out. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Nomor pesanan 60 untuk diambil. Nomor 60. Anak itu baru saja mengambilnya. Apa-apaan ini? Kamu berdiri di sana. Itu pesananku. Cepat kembalikan padaku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Aku di sini duluan. Lihat ini semua klinku. Semua klin besar. Berikan padaku cepat. Bagaimana kau membeli ini? Aku membelinya dengan ponselku. Kalau tak tahu biar ayahmu yang mengajari kamu. Mengapa kau memaki orang? Kau pikir tuan ini tak punya emosi? Kamu curi take out orang masih merasa benar. Apa kamu mencari masalah? Kau berani menyentuhku? Leng Xiao berhenti. Haikingnya. Apa kau tidak akan melepaskanku? Kau menyakitiku. Maaf. Aku benci orang sepertimu. Orang kaya yang sombong dan angkuh. Kamu biasanya membuli orang itu satu hal. Tapi kamu malah pamer kemesraan di depan orang lajang. Tahukah kamu kerugian yang terjadi? Aku hanya mengambil pesanan take out. Sekarang, pesananku juga sudah dihancurkan oleh kalian berdua. Bukankah aku baru saja bekerja untuk tidak menghasilkan apa-apa sepanjang hari? Ambillah 10.000 ini. Anggap saja ini kompensasiku untuk pesanan ini. Nyonya, tolong jangan menghina karakterku. Bisakah karakter diukur dengan uang? Kingya dia tidak menginginkannya. Kau berikan saja padaku. Pergi. 20.000 dan mengenai masalah ini, aku akan memberinya pelajaran. Ambil 20.000 ini. Tolong jangan menghina karakterku. 30.000. Tolong. 50.000. Silakan saja menginjak-injak karakterku. Kamu penilai karakter yang baik. Pesanan take outku tinggal 1 menit lagi. Sebelum terlambat, pesanan ini sangat penting bagiku. Jika aku kehilangan pesanan ini dan mendapat keluhan, aku tidak akan bisa menjadi raja pesanan penuh. Aku tidak peduli. Kamu harus mengantarku ke tujuan. Kau jangan keterlaluan. Bagaimana mungkin? Aku tidak peduli. Baiklah dengan tuan ini di sini. Tidak ada yang tidak mungkin. Biar aku tunjukkan kekuatan tuan ini. Pergi. Astaga Flash. Pengemudi pengiriman kini sangat bersaing. Memang ahli ditemukan di antara rakyat jelata. Astaga, bagaimana kamu bisa masuk? Ini makanan pesan antar kamu. Leng Xiao kau. Bagaimana hasilnya? Senjata sihir tuan ini ampuh bukan? Kau sekarang segera kembali ke perusahaan bersamaku. Tetaplah patuh di sisiku. Aku tidak mau. Aku sangat lapar. Aku ingin mencari nafkah sendiri, mencari uang dan makan dengan kemampuanku sendiri. Kalau tidak aku akan mati kelaparan. Untuk apa berdebat dengan orang yang tidak waras pikirannya? Halo, Nenek. Baik, aku mengerti.
Nenekku bilang dia ingin bertemu denganmu. Kembalilah ke rumah leluhur bersamaku. Belum makan. Ayo pergi. Leng Xiao, nenekku sudah tua. Nanti saat kau bertemu dengannya, jangan sembarangan bicara. Dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Apa kau mendengarku? Ayo pergi. Qingya, kau kembali. Kakak Qianwen, kenapa kau di sini? Kal. Su Qian satu-satunya putra keluarga Su. Tentu saja kakak Qianwen ada di sini untukmu. Tidak berguna. Aku sarankan kamu menjauh dari adikku. Tahu betul, kamu tidak pantas untuk adikku. Namun kamu bertingkah seperti anjing peliharaan. Menumpang hidup dari keluarga suku. Menumpang hidup di samping adikku. Apa kamu tidak malu? Tepat sekali. Dengan menantu laki-laki tak berguna sepertimu. Keluarga Su kita benar-benar sial. Sekarang lihat kakak Qianwen kita. Dia kembali setelah belajar di Amerika. Menciptakan mereknya sendiri. Mudah dan menjanjikan. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Huan Chen. Terima kasih sudah membelaiku. Tapi Lang Zixiao sampai sekarang belum menceraikan Qingya. Berbicara tentang dia seperti ini, Qingya juga kehilangan muka. Benar. Sarkastik. Mengapa kau berbicara seperti wanita? Gao Qianwen, lebih dari 900 juta yang kau hutang padaku. Kapan kau akan membayarnya? Bukankah itu kamu sendiri? Siapa yang asal tulis banyak angka 9? Aku ingat dengan jelas. Gao Qianwen sendiri yang memberitahuku. Isi saja sesukamu. Aku dengan baik hati memberimu jalan keluar. Namun kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau hanyalah seorang berandal dan bajingan. Lebih dari 900 juta. Jangan pernah memikirkannya. Apa? Kau ingin ingkar janji hutang? Di dunia ini, tak ada yang berani ingkar janji hutang pada tuan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Gao Qianwen, ini adalah kau. Konsekuensi tidak membayar tuan ini. Kau akan diseret ke neraka, kau tahu. Baiklah, aku akan bayar. Aku akan berikan semuanya padamu. Itu anak yang baik. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kak, cepat ceraikan dia. Dia terlalu menakutkan. Aku setuju untuk bercerai. Qingya yang tidak setuju. Qingya, kamu benar-benar tidak setuju untuk bercerai. Senki ibu Su Qingya. Pergi sana. Mama itu benar. Qingya, apa yang kamu pikirkan? Leng Zixiao ini tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Dia bersekongkol untuk menjebakmu demi uang. Kenapa kamu tidak cepat-cepat menceraikannya? Apa yang kamu tunggu? Apa kamu bodoh? Baiklah, mati saja aku, jika kau mau. Setahun kemudian putri sulung disiram dengan asam sulfat. Putri bungsu melompat dari gedung. Putranya dikirim ke Myanmar Utara untuk diambil organnya. Suaminya dikurung di sangkar untuk dipertontonkan. Bahkan dia sendiri tertular penyakit kelamin. Semua orang menghindarimu. Ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, tapi tidak bisa menemukan siapapun. Leng Zixiao, apa sayapmu sudah mengeras sekarang? Kamu benar-benar berani The mengutukku. film was translated and narrated by M. Media. Itu tidak benar. Dia tidak berbicara barusan. Mungkinkah yang ku dengar itu pikiran batin Leng Zixiao? Bibi. Tolong jangan marah dulu. Zixiao, dia mungkin terintimidasi oleh oramu. Dan menjadi takut. Leng Zixiao. Aku tahu. Sikapku dan sikap keluarga Su terhadapmu belum ramah. Kau menyimpan dendam pada kami. Bagaimana kalau begini? Hari ini teh jadi pengganti anggur. Aku minta maaf untuk semua orang padamu. Aku harap kita bisa duduk dan berbicara baik-baik. Alis hantu menekan mata. Garis wajah kiri dan kanan tidak rata kedalamannya. Mencoba mencelakaiku lagi. Untuk bisa diam-diam, tanpa ada yang tahu menaruh afrodisiak di teh. Metodenya cukup bagus. Tapi trik seperti itu, dibandingkan dengan buah bodi tanpa beban di rumahku, jauh lebih sedikit. Aromanya mencolok. Aroma kaya memenuhi udara.
Ini teh yang enak. Memang teh yang enak. Teh sebagus ini. Kalau begitu, kau minum saja sendiri. Leng Zisiao. Aku dengan ramah menuangkan teh untukmu. Namun kau begitu tidak tahu berterima kasih. Aku lupa menyebutkan. Aku selalu lebih suka anggur. Dan tidak pernah minum teh. Kau. Qianwen. Kali ini, Leng Zisiao ini memang sudah keterlaluan. Aku akan berbicara dengannya baik-baik nanti. Benar kakak Qianwen, lain kali kamu bawakan aku Fei Tian Mau Tai. King. Aku pikir. Kata Mama dan Huan-Huan semuanya benar. Mengapa orang ini belum pergi juga? Jika buah bodi tanpa beban bereaksi nanti, dia mungkin jadi beruang Teddy Mesum. Tanpa memandang gender. Aneh. Darah Yankiku bergejolak. Aku merasa bisa mengalami pendarahan kapan saja. Tidak tunggu. Dia juga menaruh sesuatu di cangkir. Itu? Qianwen. Bukankah kamu, urusan di perusahaan masih belum selesai? Benar kakak Qianwen, apa kamu tidak ada urusan lain? Kamu sebaiknya kembali dulu, ya. Ya. Sudahlah. Hari ini adalah perjamuan keluargamu. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Halo. Jika ada sesuatu katakan saja, aku sangat sibuk sekarang. Aku baru saja keluar dari kediaman keluarga Su. Seluruh rencana itu dihancurkan oleh Leng Zisiao itu. Tenanglah. Dokumen proposal grup So sudah keluar. Ada di kantor Sukinya. Miao Xiaowen anak haram palsu Susha. Dengan identitasmu. Masuk ke grup So seharusnya mudah. Aku juga dibius. Cepat kemari. Bantu aku memadamkan api ini. Baiklah. Aku sudah mengatur orang dalam untukmu. Dia adalah karyawan wanita dari keluarga Su. Dia akan membantumu. Kamu bilang di teh itu? Benarkah ada obatnya? Aku juga tidak tahu. Qianwen itu. Dia seorang laki-laki. Penuh semangat muda. Mungkinkah dia benar-benar akan? Tentu saja. Buah bodi tanpa beban milik tuan ini. Tidak ada yang bisa The film was menghentikannya. translated and narrated by Apa kamu dengar Mia. itu? Ya, aku dengar. Itu adalah pikiran batin Leng Zisiao. Seharusnya tidak palsu. Jika pikiran batin Leng Zisiao benar-benar bisa memprediksi masa depan kita, maka apa yang baru saja dia katakan? Akhir tragis seluruh keluarga kita. Mungkinkah itu juga benar? Tidak mungkin. Dia hanya orang tidak berguna. Hanya beruntun. Hanya tebakan liar. Orang tidak berguna tetaplah tidak berguna. Kamu benar-benar tidak berguna. Kau. Apa kau benar-benar suka warna hijau? Ada apa? Aku melihat seluruh tubuhmu diselimuti cahaya hijau. Seperti padang rumput hijau yang luas. Aku khawatir pacarmu sedang tanam padang rumput buatmu ya. Jangan bicara omong kosong. Tidak mungkin. Kita semua sudah bertemu pacar Chen Chen, gadis yang begitu lembut dan anggun. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Tepat sekali, Leng Zisiao, kamu jelas hanya mencoba mencari perhatian untuk membalas dendam pada Chen Chen. Jika tuan ini benar-benar ingin balas dendam, kenapa aku harus baik hati memperingatkannya? Aku akan buat boneka vodol dan tusuk-tusuk. Adapun orang ini. Cahaya hijau itu sedikit merah muda. Tidak sepenuhnya hijau. Coba kulihat. Kamu masih berani bicara. Diam. Tidak bisa dipercaya itu terlalu sensasional. Pasangan pengkhianatan pacar orang ini. Ternyata juga seorang wanita.
Itu terlalu mendebarkan. Itu terlalu mendebarkan. Akan kupukul kamu sampai mati. Namun tuan ini ingin tahu. Ini disebut apa? Ini disebut ambigu. Kata yang bagus. King Huan, Kingnya. Kamu dengar atau tidak apa yang Zixiao katakan? Ya, aku dengar. Itu adalah pikiran batin Leng Zixiao. Sepertinya tidak palsu. Tapi sekarang yang terpenting adalah dia bilang pacar Chen Chen adalah seorang lesbian. Kak, The film was sebenarnya terakhir kali translated aku saat and aku berbelanja di narrated by mall. M Media. Aku melihat pacar Chen Chen. Dia bersama seorang wanita, bermesraan. Bahwa perempuan dengan perempuan tidak dihitung sebagai selingkuh. Anak itu, jadilah sedikit lebih murah hati. Mama. Mama. Mungkinkah yang dikatakan Leng Zixiao semuanya benar? Sepertinya mulai hari ini dan seterusnya, aku harus mengatur pengawal untuk semua orang untuk membasmi masalah sejak awal. Leng Zixiao sudah mengatakan itu 2 kali. Mungkinkah aku benar-benar akan dikirim ke klub dan diintimidasi? Benar. Perempuan dengan perempuan. Itu tidak dihitung sebagai diselingkuhi. Tunggu. Maafkan aku. Apakah itu kesalahan barusan? Sebenarnya, pacar-pacarmu adalah seorang pria. Mereka melakukannya demi sensasi, sengaja memakai pakaian wanita untuk mengkhianatimu tepat di depan matamu. Mama. Ada apa dengan semua teriakan ini? Susan ayah sukinya. Leng Zixiao. Hari ini adalah perjamuan keluarga-keluarga Su kita. Kamu orang luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Suci matriark keluarga Su. So Shen, Zixiao adalah suami Kingnya. Kalau begitu kita adalah keluarga. Kamu tidak bisa berbicara tentang dia seperti itu. Zixiao, apakah kamu lapar? Aku akan minta tolong buatkanmu makanan. Daun telinga penuh. Telinga dekat kepala. Filtrum panjang dengan napas yang tidak terasa. Nyonya tua ini jelas memiliki wajah orang yang ditakdirkan hidup 100 tahun. Sayang sekali bahwa dia terlibat oleh keluarga yang merepotkan ini. Kehilangan 15 tahun hidupnya. Ekspresi macam apa itu? Kingnya. Bukankah kamu bilang kamu akan menceraikan Leng Zixiao? Kenapa? Kamu membawanya ke kediaman lama. Ayah aku, Leng Zixiao. 3 tahun lalu, kamu pertaruhkan hidupmu untuk Kingyaku. Aku mengingat kebaikanmu. Makanya aku setuju Kingya menikah denganmu. Aku tidak meminta 1 sen pun sebagai mahar. Dan terlebih lagi, aku bahkan memberimu 10% saham perusahaan. Siapa sangka? Kau benar-benar menginginkan kekayaan keluarga suku. Dan bahkan merencanakan untuk menjebak Kingyaku. ayah. Masalah ini sudah berlalu begitu lama. Lagi pula, bisa jadi bukan si Xiao yang melakukannya, kan? Benar Su tua. Dan sekarang, kami semua berpikir Zixiao cukup baik. Baik apa bagusnya dia, bodoh dan tidak kompeten. Seorang pengangguran jalanan sejati. Cepat. Serahkan sahamnya. Dan pergi tanpa apa-apa. Pergi tanpa apa-apa. Kau punya nyali besar. Kau benar-benar ingin mengkastrasiku. Aku ini Raja Iblis yang agung dari dunia lain. Bagaimana mungkin aku menjadi seorang Kasim? Aku pikir kau hanya mencari masalah. Kakak ipar, sebenarnya, pergi tanpa apa-apa berarti melepaskan semua properti atas namamu. Itu sangat meledak. Oleh seorang pengemis wanita, diseret paksa ke tepi sungai untuk bermain, dan bahkan memiliki anak perempuan haram. Dia sudah sangat sengsara, namun dia tetap sayang pada anak haramnya, dan bahkan ingin memberinya bagian sahamku. Mimpi saja. Leng Zixiao, apa yang kau bicarakan? Apa? Kamu sebenarnya dipermainkan, bahkan punya anak perempuan luar nikah. Shuzan,
Dasar bajingan, jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Istri, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu tidak benar. Aku. Apa yang kukatakan? Kalau kamu nggak jelaskan padaku hari ini, aku akan memukulmu. Leng Xiao. Cepat jelaskan padaku. Bicara, tadi itu kau. Kau mengarang semuanya. Betapa menyedihkan. Mengapa kau begitu bodoh, sehingga kau tidak bisa mengenali kebenaran? Tidak heran kau akhirnya menjadi gila, dikurung dalam sangkar untuk tontonan umum. Saat itulah kamu tahu anak perempuan harammu, bukanlah anak kandungmu. Kau mengalami gangguan mental, dan menjadi idiot. Benar. Orang yang mengurungmu di sangkar itu, adalah anak perempuan haram itu. Betapa sialnya, nasib buruk benar-benar telah tiba. Nasib buruk benar-benar telah tiba. Sakit, sakit. Istri-istri dengarkan penjelasanku. Leng Xiao aku. Aku adalah ayah mertuamu. Jangan menjebakku. Apakah Leng Xiao memfitnahmu? Atau kamu main-main di luar? Kamu kemari-kemari. Kakiku. Istri, aku ingat. Ketika ibu kita masih muda. Dia adalah sabuk hitam taekwondo kan? Kekuatannya tidak berkurang seiring usia. Kau bilang putri haram ayah. Siapa dia? Masalah ini, aku segera suruh seseorang menyelidikinya. Kamu, Kingnya. Leontin Giok di pinggang nenekmu. Dari mana asalnya? Leontin Giok itu, nenekku selalu memakainya. Itu adalah pusaka keluarga. Ada apa? Hutang karma yang kumiliki. Ternyata berhubungan dengan Leontin Giok ini. Mungkinkah? Pasangan karmaku. Ternyata Film Nyonya was Tua Su. translated and narrated by M Media. kalian semua mendengar pikiran batin si Xiao kan? Nenek, aku tidak tahu kenapa. Sejak dia dipukuli dan dirawat di rumah sakit, dia menjadi seperti orang yang berbeda, seperti seorang dewa. Kita tidak hanya bisa mendengar pikiran batinnya, tapi dia juga bisa melihat takdir orang lain. Inya. Saat kamu lahir, di mulutmu, kamu memegang gift ini. Pada saat itu, sang guru membaca nasibmu. Mengatakan bahwa keluarga Su kita akan hancur dan anggotanya tercerai-berai dan menderita bencana berdarah. Tapi giok ini akan menarik seseorang yang ditakdirkan supaya kita ubah kesialan jadi berkah dan kembali ke jalur yang benar. Sekarang sepertinya Leng Xiao ini adalah orang yang ditakdirkan itu. Inya, janji pada nenek, kamu tidak boleh menceraikannya. Selain itu, kamu harus memperlakukannya dengan baik. Baik. Nenek Kingnya mengerti. Cepat hancurkan ini. Ya, Lalu jika kita tidak bercerai, aku harus Berhenti di situ. Apakah uang masih tidak bisa membungkam mulutmu? Ceknya sudah disiapkan. Lihatlah angka-angka di dalamnya. Apakah kau puas? Kingnya. Hanya kau yang mengerti aku. Satuan. Puluhan. Ratusan. Ribuan. Puluh ribuan. 1 miliar. Bagus-bagus. Ini bahkan lebih dari apa yang diberikan anak itu Gou Qianwan. Istriku, aku memujamu. Aku pakai uang ini buat beli anggur minum. Sangat menjengkelkan. Cepat pergi. Immortal bunga persik ada di dalam gua bunga persik. Di gua bunga persik immortal bunga persik bersemayam. Immortal bunga persik menanam pohon persik. Jual bunga persik agar bisa beli anggur. Kal. Kau memberinya 1 miliar. Hanya 1 miliar itu saja. Sekarang, kita semua harus percaya. Si Xiao bisa meramalkan masa depan kita. Aku sudah menghubungi perusahaan keamanan, menyewa mereka dengan harga tinggi untuk melindungi kita semua. Kal. Maksudku adalah 1 miliar. Bukankah itu terlalu sedikit? Banyak sekali, banyak sekali. Ini cukup untuk aku beli banyak anggur. Kenapa kau menguping di pintu? Kau belum pergi.
Aku pergi. Aku pergi. Malam ini adalah rapat peluncuran proyek subgrup kita. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Jangan terlambat malam ini. Baiklah. Ayo pergi. Ketua Su kita benar-benar luar biasa. Proyek baru itu dilaksanakan begitu cepat. Tepat sekali. Ketua Sukita tidak hanya cantik, tapi juga punya kemampuan bisnis hebat. Mengikutinya berarti kita semua akan diuntungkan. Aku tidak menyangka. Bawahanmu sangat mempercayaimu. Tentu saja. Itu sebabnya aku rela bayar untuk karyawanku. Kal, bukankah itu kakak Qian Wen? Keluarga Gao dan keluarga Su selalu berkolaborasi. Tidak mengherankan dia ada di sini. Leng Xixiao. Su Qingye. Malam ini aku bikin kalian berdua dipermalukan umum. Kau ingin menjatuhkan kue, menghancurkannya ke atas Tu dan Qingya, dan membuat kami malu di depan umum. Angan-angan ini benar-benar cerdik. Kakak Qian Wen masih membuat masalah. Tidak, aku harus pergi menghentikannya. Di mana Qingye? Sudahlah. Membiarkan Lang Zixiao malu sendiri juga bisa dianggap melampiaskan amarahku. Penjahat kecil yang picik. Berhenti. Oh tidak, aku tidak bisa menghentikannya. Qingya, kau baik-baik saja. Lihat kau tertutup. Benda apa ini? Sangat manis. Aku juga punya di wajahku. Kau mau mencicipinya? Jangan, ini terlalu kotor. Kau marah. Ketua Su dan suaminya sangat mesra. Ya, keluarga harmonis usaha pun makmur. Tidak heran Ketua Su dapat membuat perusahaan tumbuh besar. Sialan. Awalnya, aku mau buat kalian berdua malu, tapi aku tak sangka kau buat itu jadi tontonan lagi. Kal, Baiklah. Kalau kau mau makan, aku akan membelikanmu yang baru. Baiklah. Huan, tolong bantu aku menjaga kakak iparmu. Aku akan ganti baju. Kakak ipar, rumah besar ini sangat luas. Aku akan mengajakmu jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Kakak ipar, sebenarnya aku ingin tahu, dari siapa kamu belajar kemampuan prediksi itu? Bisakah The film kamu was mengajariku? translated Apa yang ingin and kau prediksi? narrated by Katakan saja langsung Media. pada iparmu. Ramalan sangat sulit dipelajari. Kakak ipar, sebenarnya, aku sedang belajar ramalan. Hanya untuk mengetahui, apakah pacarku akan selingkuh dariku? Di belakangku. Baiklah. Aku akan memberimu ramalan. Ada apa? Pacarmu sedang selingkuh sekarang. Ini di mana ini? sayang. Pantatmu benar-benar seksi. Lindung pacar Su Qinghuan. Qi Huan. Dengarkan penjelasanku. Lidong, Sang Mingming wanita muda Yihong Yuan. jati ini yang kau maksud dengan mantanmu yang berdada besar tapi nggak cerdas. Baiklah, bentuk tubuh ini bahkan tidak sebagus milikku. Dasar wanita jahat, siapa yang katanya punya tubuh lebih buruk darimu? Selamat malam, bos. Aku benar-benar tidak menyangka. Itu adalah seorang pelacur dari Yihong Yuan. Lidong, aku tidak percaya seleramu seburuk itu. Kau selingkuh di belakangku, dan orang yang bersamamu adalah seorang pelacur. Beraninya kau menghinaku. Siapa yang kau sebut pelacur? Dong, cepat berlaku. Su Qinghuan, aku memperingatkanmu, wanita tak berotak. Segera minta maaf pada Mei Mei. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Bagaimana? Menyakiti perasaan dan masih ingin memukul orang. Teman,
Kau benar-benar bukan pria sejati. Apa urusanmu? Apa kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu? Kau hanyalah pria paling tidak berguna di keluarga Su. Dongdong. Ada apa denganmu? Dongdong. Sangat dingin. Apa? Dingin sekali. Apa yang kau lakukan padanya? King Huan sangat mencintaimu. Namun dia tidak bisa meluluhkan hatimu yang dingin. Kalau begitu Raja Iblis ini akan mengubahmu menjadi patung es. Kau. Dongdong. 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 Bagaimana Huan Huan? Apakah kau puas dengan hukuman Tuan ini? Untuk bajingan ini, Kakak ipar kau luar biasa. Hukuman mereka. Aku sangat puas dengan itu. 2 orang. pergi. Kalian semua. Aku baru saja selesai ganti baju. Tunggu sebentar. Xiao Wen, aku sangat mencintaimu. Suara Qianwen. Mungkinkah? Jangan terburu-buru. Setelah semuanya beres, aku pasti akan membiarkan kalian puas. Maafkan aku, pria di samping Qingya itu. Sepertinya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Dia benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Aku janji, aku akan menyelesaikan rencana itu secepat mungkin untuk pergi ke luar negeri bersamamu. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Aku pasti akan membuat Sukinya mati dengan kematian yang mengerikan. Xiao Wen, kau nakal sekali. Aneh sekali. Rapat peluncuran proyek ini akan segera dimulai. Kenapa kakakku belum juga tiba? Aku tetap harus pergi mencari Qingya. Dia sama sekali tidak bisa hidup melewati malam ini. Mengerti. Gawat. Qingya dalam bahaya. Apa? Kakak dia dalam bahaya. Kakak ipar, lelukan macam apa yang sedang kau mainkan? Ini adalah rapat peluncuran proyek grup Su. Siapa yang berani menyakiti kakakku di sini? Kau? Siapa sebenarnya kau? Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena lahir di keluarga Su. Kau bisa berdiri telanjang saja, dan biarkan orang-orang di bawah melihat dengan jelas. Qingya ada di lantai atas. Qingya. Qingya bangun Qingya. Kakak, siapa sebenarnya yang melukaimu? Sialan. Siapa saja yang berani usik keluarga suku, kakak? Katakan padaku siapa pelakunya. Aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Qingya. Qingya. Si Xiao. Maafkan aku. Aku telah membuatmu kesulitan lagi. Mari kita lihat. Tunggu sebentar. Siapa kalian semua? Mereka adalah dokter yang kundang. Banyak karyawan yang menghadiri rapat peluncuran proyek malam ini. Aku takut hal tak terduga akan terjadi. Jadi aku menyuruh mereka menunggu di dekat sini. Aku tidak menyangka mereka benar-benar berguna. Para dokter, tolong cepat periksa kondisi Qingya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah. Kondisi pasien saat ini sangat buruk. Ada kerusakan otot lokal dan risiko pembuluh darah pecah. Cepat berikan suntikan relaksan otot. Dasismu ini cukup untuk menjatuhkan seekor gajah. Jika semuanya diberikan kepada Qingya, Qingya pasti akan mati. Setelah itu, kau akan bilang ini adalah kecelakaan medis, bukan? Gao Qianwen, kau benar-benar kejam. Dengan hati seperti ular beludak. Si Xiao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sedang menyelamatkan Qingya. Wanita Raja Iblisku. Tak perlu kau menyelamatkannya. Wang Si Xiao, kau mengabaikan nyawa Qingya. Aku melihatmu jelas-jelas mengincar kekayaan Qingya, ingin membunuhnya, lalu mewarisi uangnya. Qi Huan, Su Chen, kenapa kau tidak membawa Qingya kembali?
dan biarkan dokter merawatnya dengan benar. Cukup. Aku percaya pada kakak ipar kita. Kebaikan hatinya pada kakakku adalah tulus. Chen Chen benar. Kami tidak akan menyerahkan kakak kepadamu. Kalian semua. Qingya. Kakak. Gao Qianwen. Aku sudah tahu sekarang, orang seperti apa kau ini. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Qingya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Apa? Dokter, cepat obati Qingya. Baiklah. Menjauh dariku. Wanita Raja Iblis ini tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkannya, sedangkan kau. Aku akan mengurusmu nanti. Ini, mungkinkah ini yang legendaris, penyembuhan Qi? Suami Presiden Su. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Tapi, bukankah aku pernah dengar sebelumnya bahwa dia selalu menantu laki-laki yang tidak berguna? Jangan bicara omong kosong. Tidakkah kau lihat Tuan Muda Su Chen dan Nona Muda Qingguan sangat mempercayai suami Presiden Su? Leng Zixio jelas merupakan pria tak berguna. Kapan dia mempelajari kemampuan ilahi seperti itu? Kenapa Qingya belum bangun juga? Dia butuh waktu untuk menyerap Qi sejatiku. Qi sejati. Aku melihatmu jelas-jelas hanya. Paman, kau sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Leng Zixio. Jika kau terus menghalangi dokter dan mencegahnya menyelamatkan Qingya, jika sesuatu terjadi pada Qingya, aku akan melawanimu sampai mati. Lelakinya Su Qingya. Siapa yang berani The menyentuhnya? film was translated and Kau akhirnya narrated bangun. by M Media. Aku benar-benar sangat khawatir padamu. Bantu aku berdiri. Gao Qianwen. Aku terluka seperti ini. Bukankah itu semua berkat kau? Kenapa kau masih berpura-pura tulus? Qingya, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau tidak mengerti bukan? Istriku menderita luka yang begitu parah. Sekarang, akan kubayar 10 kali lipat. Leng Zixio, kau menjebak orang baik. Kau jelas-jelas membalas dendam pribadi. Qi Huan, Su Chen, cepat hentikan dia. Cepat selamatkan aku. Gao Qianwen. Kami salah menilaimu sebelumnya. Tepat sekali. Kau melukai kakakku. Kau pantas dipukuli oleh kakak iparku. Melukai istriku, ditambah yang sebelumnya, 900 juta yang kau berutang padaku. Katakan padaku, berapa kau harus bayar aku sekarang? Kau bicara omong kosong. Kapan aku berutang 900 juta padamu? Kau. Aku punya kartu di sini. Ada 200 juta di dalamnya. Kau ambil ini dulu. Jadi istriku menderita luka yang begitu parah. Hanya bernilai 200 juta. Kau benar-benar terlalu meremehkan istriku. 300 juta. 500 juta. 1 miliar. Aku akan membayar 1 miliar. 1 miliar. 900 juta yang kau utang padaku dulu. Total utangmu padaku 1 miliar 909. Enya. Gao Qianwen dan aku sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Dia benar-benar ingin membunuhku. Zixio. Terima kasih. Qingya, kau sangat lemah sekarang. Aku akan membawamu pulang. Zixio. Kau sangat baik. Xiao Wen. Qingya. Dibawa oleh menantu pria yang tinggal di keluarga Su. Aku melihat semuanya. Su Qingya sudah sepenuhnya tidak mempercayaimu sekarang. Sepertinya selanjutnya, aku harus turun tangan sendiri.
Istri. Berhenti memukulku, aku salah. Aku masih kepala rumah tangga tahu. Berhenti memukulku. Kepala keluarga. Kepala keluarga, kau tidak memberi contoh bagi generasi muda. Kau memelihara selingkuhan di luar, dan bahkan punya anak perempuan haram. Mama. Tentang masalah putri haram ayah, apakah dia mengaku? Orang tua itu sangat keras kepala. Tidak bisa mendapatkan sepatah kata pun darinya. Mama. Aku rasa Mama juga lelah. Mengapa Mama tidak istirahat? Aku saja yang melakukannya. Baiklah. Kalau begitu kemoceng ini, aku serahkan padamu. Tidak perlu Mama. Ibu pipa lamu. Terlalu kejam. Lihat aku. Aku punya cara. Feather. Veda, Jangan khawatir ayah. Aku sangat lembut. Kau. Jangan mendekatiku, jangan mendekatiku. The film was translated and narrated by M Media. Betapa kejamnya. Kakak ipar. Metode yang bagus. Aku bilang ayah. Mengapa ayah tidak mengaku saja? Kalau tidak seluruh keluarga kita tidak akan bisa tidur malam ini. Kami akan bergantian menggelitik ayah. Leng si sial. Aku adalah ayah mertuamu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. jika Zixiao tidak melakukannya, maka aku akan. Istri. Istri. Tidak lagi. Jangan. Jangan. Istri aku salah. Istri aku salah istri. Istri aku salah. Ayah sangat menyedihkan. Ditipu oleh putri haram palsunya. Dia menekan perjanjian alih saham. Lalu dia dipenjara di dalam sangkar. Bahkan tidak diberi makan. Kau bicara omong kosong. Xiao Wen. Xiao Wen tidak akan pernah mengurungku di dalam sangkar. Xiao Wen, Xiao Wen, Xiao Wen, Xiao Wen. Xiao Wen. Aku sangat mencintaimu. Mungkinkah dia? Oh tidak, aku keceplosan. Kau akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Namanya Xiao Wen. Di mana dia? Cukup. Beraninya kau mendorongku. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan membuka semua kartuku. Akan ku beritahu. Putri haramku bernama Xiao Wen. Dia lembut, murah hati, dan berbudi luhur. Dia tidak akan pernah seperti yang dikatakan si Xiao, yang akan mengurungku di dalam sangkar. Kau, Dan akan kukatakan ini padamu. Aku akan memberinya saham untuk menebus tahun-tahun pengabaianku padanya. kau. Keluar. Setelah The kau film pergi, was jangan pernah kembali. translated and narrated by M Media. Kingya, ada apa? Kingnya sedikit terluka hari ini. Pada rapat proyek. Aku baru saja menggunakan kultivasiku untuk mengobatinya. Dia mungkin belum sepenuhnya pulih. Mari kita kembali dan istirahat dulu. Baiklah, cepat pergi. Cepat istirahat. Bagaimana keadaanmu? Merasa lebih baik? Aku tidak tahu kenapa. Tapi dadaku terasa berat. Dan aku tidak bisa bernapas. Biarkan aku memeriksamu lagi. Apakah pakaianmu terlalu ketat? Apakah terlihat bagus? Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat panas? Oh tidak. Saat itu aku pakai kiku buat menyembuhkannya. Aku mentransfer terlalu banyak ki yang sejati. Sekarang Kingnya pasti kepanasan. Aku mendengar.
Apa yang kau pikirkan di hatimu? Apa? Kau bisa mendengar pikiranku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivasi dan kekuatanku bukan sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Apalagi apa yang dipikirkan tuan ini. Kingnya orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarnya? Kau berpikir di hatimu. Kau mencintaiku kan? Kingnya, kamu pasti belum pulih sepenuhnya dari lukamu. Aku akan menggunakan kultivasiku lagi untuk menyembuhkanmu. Jangan bicara. Cium aku. Kenapa tidak ada pergerakan? Tidak perlu dikatakan lagi. Mereka pasti sudah berciuman. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua pembuat onar. Ini semua karena dua penguping ini. Aku hampir berhasil. Permisi. Kakak ipar. Kakak ipar, bagaimana kau bisa berada di belakang kami? Aku memanjat keluar jendela di sebelah kita, lalu melewati pintu utama, dan berjalan di belakangmu. Bagaimana? Menikmati mendengarkan. Kakak ipar, lelucon macam apa ini? Suchen, Ayo pergi. Istri aku di sini. ayah, minumlah teh. Baiklah. Xiao Wen, kau sudah banyak menderita selama ini. Jangan khawatir, ayah. Aku pasti akan memberimu kompensasi yang baik. Tidak apa-apa ayah, selama ayah bersedia mengakui bahwa aku adalah putri ayah. Aku sudah puas. Itu kau. Kau mirip denganku. Setelah gen unggulku. Kau tidak hanya masuk akal. Tapi kau juga bijaksana. Tidak seperti yang itu milik ayah. Dia hanyalah wanita cerewet. Oh benar. Ini adalah saham ayah di grup Su. Perjanjian pengalihan saham. Aku sudah menandatanganinya. Ini semua untukmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa menerima ini. Ambillah. Ini adalah kompensasimu. Kalau begitu aku akan menerimanya. Sungguh menyedihkan. Kenapa mereka sebodoh itu sampai tak lihat kebenaran? Tidak heran kamu akhirnya menjadi gila dan dipamerkan di dalam sangkar. Tepat sekali, setelah mengetahui bahwa putri harammu bukanlah putri kandungmu, kamu mengalami gangguan mental dan menjadi idiot. Ngomong-ngomong, Xiao Wen, apakah kau benar-benar putriku? Tebak. Kepalaku. Xiao Wen, kau. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Tentu saja. Aku menambahkan sedikit sesuatu. Kenapa? Kau. Kenapa kau melakukan ini? Xiao Wen. Bagus sekali. Tianwen. Kau. Apa yang kamu lakukan di sini? Belumkah kau menyadarinya? Xiao Wen dan aku akan menelan seluruh grup Su milikmu. Dan sekarang setelah kau berada di tangan kami bisa mengancam Su Qingya dan yang lainnya untuk menyerahkan semua saham mereka. Kenapa? Aku kepada kalian semua. Tapi sepenuh hati. Sakit. Aku tidak butuh kebaikan seseorang yang tidak memiliki hubungan darah denganku. Kamu bukan putriku. Qianwen. Kunci dia di dalam sangkar. The film
poem Aku was akan secara pribadi translated berurusan and dengan Sukinya. narrated by Baiklah. M Media. Di mana King Yaku? Aku bangun pagi ini, tapi aku belum melihatnya. Kakak ipar kau sangat murahan. Kakak pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali tadi. Kakak ipar. Makanlah ginjang. Makanlah sesukamu agar bisa pulih kembali. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Orang tua bangka itu tidak pulang semalaman. Dia pasti pergi mencari putri haramnya itu. Jangan khawatir ibu. Kakakku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Jangan sampai aku menangkapnya. Kalau tidak aku akan mencabik-cabik wajahnya. Bukan apa-apa. Dia akan tahu cepat atau lambat. Putri haram yang disebut-sebut itu sama sekali bukan anak kandungnya. Gawat. Ayah dalam bahaya. Apa? Apa yang terjadi pada ayahku? Aku akan segera ke sana. Kau baru saja tiba dan sudah pergi. Sukinya, kau benar-benar orang yang sibuk. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, mulai hari ini dan seterusnya, perusahaan Su adalah milikku. Kamu anak haram ayahku. Benar sekali. Aku menggunakan nama belakang ibuku. Namaku Miao Xiaowen. Mau pamer kuasa di depanku? Salah. Aku di sini untuk memberitahumu semua tugasmu. Lenyap mulai saat ini. Hak apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Ini adalah ayah kita. Perjanjian pengalihan saham Suzan. Dia menguasai 51% saham. Sekarang semuanya atas namaku. Yang berarti, mulai saat ini, aku adalah pengambil keputusan sejati perusahaan Su. Sepertinya aku benar-benar punya hak untuk memerintahkanmu, untuk meninggalkan kantorku. Lihatlah baik-baik apa yang tertulis di sini. Surat komitmen pengalihan saham. Karena ini adalah surat komitmen, itu tidak memiliki kekuatan mengikat. Orang tua ini, dia benar-benar berani berjaga-jaga terhadapku. Kamu bahkan bukan putri kandung ayahku. Ngomong begitu bukan berarti kamu benar. Jika begitu, kalau begitu mari kita lakukan tes paternitas. Mari kita lihat, apakah ada hubungan darah di antara kita. Bagaimana dia bisa tahu, aku bukan putri kandung Suzan. Aku punya cek 1 juta di sini. Ambil cek ini. Dan ingatlah dari pandangan keluarga Su kami. Hanya 1 juta. Kamu pikir bisa mengusirku begitu saja? Lihat ini apa? Ayah? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku lupa memberitahumu. Aku menyalakan dupa pemikat di sini. Menghirupnya akan membuatmu pingsan. Kamu keji. Tidak tahu malu. Ya, aku tidak tahu malu. Yang kuinginkan adalah segalanya dari keluarga Sumu. Kingya. Istri. Istriku selamatkan aku. Lebih keras Pak Tua. Aku khawatir Sukinya tidak bisa mendengarmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Orang tuamu dan aku adalah teman dekat selama puluhan tahun. Jika kalian adalah teman dekat, lalu mengapa kau menyakiti mereka dan merebut aset keluarga Gauko? Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Aku sudah menyelidiki semuanya. Ketika orang tuaku meninggal, mobil yang mereka kendarai adalah hadiah darimu. Keluarga Sumo yang menyakiti mereka. Bukan aku. Bukan dengarkan aku. Bukan aku. Bukan aku, sungguh bukan aku. Ayah.
Ayah di mana ayah? Ayah, Aku di sini. Cepat selamatkan aku, istri. suamiku tunggu sebentar. Aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang juga. Istri. Aku baru menyadari sekarang. Kaulah orangnya yang harus paling kuhargai. Diam. Suamiku, Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku membawa mereka. Leng Xixiao. Kau lagi. Kau merusak semua rencanaku. Untukku dan Xiao Wen. Kau benar-benar harus mati. Xiao Wen. Sepertinya kalian berdua bersekongkol untuk mencelakai keluarga Su. Kakak Qianwen kamu dan adikku adalah kekasih masa kecil. Mengapa kamu membantu anak haram menyakiti kami? Ini semua karena Pak Tua ini. Dia membunuh orang tuaku. Aku ingin semua orang di keluarga Su dikuburkan bersama mereka. Itu bukan kecelakaan. Seseorang merusak mobil orang tua Qianwen. Mereka membuat remnya blong yang menyebabkan kecelakaan mobil. Benar. Orang itu adalah Soshan. Bukan aku, bukan. Keluar. Datang dan tangkap mereka untukku. Qianwen, dengarkan paman. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Jangan sakiti istriku, anak-anakku, atau orang tuaku. Aku menyarankanmu untuk pergi sendiri. Kalau tidak, jika aku benar-benar bertindak, aku khawatir kamu nggak akan sanggup. Leng Xixiao masih berpura-pura. Meskipun kau seorang petarung hebat, bisakah kau menahan? Dikeroyok oleh begitu banyak orang. Kalau begitu datang dan coba. Ayo. Beri dia pelajaran. Sekumpulan orang tak berguna. Pedang datanglah. The film was translated and narrated by M. suamiku, kau baik-baik saja. Istri. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah menipumu lagi. Katakan padaku. Di mana pacarmu? Di mana Miao Xiao Wen? Kau tidak akan pernah tahu. Apa perusahaan Su? Qingya dalam bahaya. Jangan sentuh aku. Miao Xiaowen, jika kamu melepaskanku, sekarang masih ada harapan. Aku bisa mengabaikan tindakanmu. Apa yang kamu lakukan? Jadi haruskah aku berterima kasih padamu? Tapi aku tidak perlu. Yang kuinginkan adalah segalanya dari keluarga Sumu. Kau masih belum tahu kan? Ayahmu Suzan sudah dikurung oleh Qianwen di dalam kandang anjing. Dia akan dilempar ke bawah dari gedung yang belum selesai. Apa katamu? Ayahku sangat baik padamu, namun kamu memperlakukannya seperti ini. Apa kamu bahkan manusia? Ini semua karena keluarga Sumu memaksaku. Mengapa harus kau tinggal di villa, menikmati hidup mewah? Tapi aku hanya bisa berada di sudut gelap. Tidak bisa mengangkat kepalaku. Aku menolak menerima ini. Segala sesuatu milik keluarga Sumu akan kudapatkan. Setiap orang di keluarga Sumu tidak akan kubiarkan. Miao Xiao Wen. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Miao Xiaowen, dia gila. Dia akan melukai kalian semua. Aku tidak akan banyak bicara. Serahkan semua saham perusahaan Su yang kau pegang. Dan aku akan melepaskan Sukinya. Miao Xiao Wen, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Lepaskan Qingya sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mendorong Gao Qianwen jatuh.
Xiao Wen selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Xiao Wen. Betapa tidak berguna. Bahkan Suzon tidak bisa mengatasinya. Jadi begitu. Miao Xiaowen, kematian orang tua Gao Qianwen, disebabkan oleh tanganmu sendiri. Dulu kamulah yang menguras minyak rem dari mobil mereka, membuat mereka tewas dalam kecelakaan mobil. Aku tidak salahkan. Bagaimana kau tahu? Apa yang kau katakan? Miao Xiaowen, kau membunuh orang tuaku. Sudah sampai sini aku tidak akan menutupinya lagi. Benar sekali, aku menyebabkan kematian orang tuamu. Kenapa? Katakan padaku kenapa. Aku mau balas dendam pada keluarga Su. Aku membunuh orang tuamu, lalu menjebak keluarga Su, membuatmu berbalik melawan mereka. Dengan begini aku akan punya kaki tangan. Aku hanya tidak menyangka kau begitu tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Kau bahkan tidak bisa menghadapi anggota keluarga Su. Dan kau pikir kau bisa menghadapiku. Apa kau punya kemampuan itu? Miao Xiaowen, aku akan melawanmu sampai mati. Cepat selamatkan adikku. Gao Qianwen matilah. Jangan pernah berpikir untuk mencelakai Qingya. Sukinya, aku membunuhmu. Kakak ipar. Si Xiao. Miao Xiaowen, aku bahkan memperlakukan kamu seperti putriku sendiri. Kau berani menusuk dan membunuh, dan hampir menyakiti Qingyaku. Si Xiao. Tuan ini berada di alam dewa, dan dibakar oleh api sejati Samadhi. Aku tidak menyangka asam sulfat ini, bahkan lebih kuat daripada api sejati Samadhi. Aku merasa punggungku meleleh. Leng Si Xiao. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Sakit sekali. Cepat Qingya. Ini adalah jimat penyembuh yang kugambar tadi. Cepat tempelkan itu di punggungku. Dalam 10 detik aku akan pulih. Cepat. 10 detik. Leng Si Xiao, apa kamu mempermainkanku lagi? Hanya asam sulfat. Bagaimana bisa melukai tuan ini? Tuan ini bahkan melindungimu dari asam sulfat, menyelamatkan mukamu. Tidak bisakah aku bahkan menggodamu sedikit? Kakak ipar, aku sudah memanggil ambulans dan para inspektur. Mereka akan segera tiba di sini untuk menangani Gao Qianwen dan Miao Xiaowen. Baiklah. Masalah dengan keluarga Su sekarang sudah terselesaikan. Su Qingya. Perceraian ini. Berapa banyak kamu harus mengganti rugi padaku? Mimpi saja. Aku akan menjagamu di sisiku selamanya.